Halo, pemirsa yang berhati mulia di seluruh Nusantara. Berbagi itu tidak akan membuat kita kekurangan, justru ia mengajarkan kita arti kekayaan yang sesungguhnya. Saya Fine dari CHAO menyapa. Salam bahagia, sehat dan sukses selalu. Amin. Di episode kali ini kita menyapa saudara Bang Heri Mamuri dengan profesi PPSU dari Betawi. Halo. Saat ini kita akan membahas 4 topik. Ya. 1. Ilmu fotokopi dan cetak biru pikiran sadar. 2. Bahagia. 3. Sukses. 4. Cerita pengalaman narasumber. Ya. Ilmu fotokopi dan cetak biru. Manusia pada dasarnya memiliki pikiran atau kesadaran sebanyak 3 jenis atau 3 macam. Yaitu 1. Pikiran sadar. 2. Pikiran intuisi atau pikiran jiwa. 3. Pikiran roh. Pikiran sadar, kita sadar. Ya. Juga disebut pikiran fisik. Ya. Kita punya tubuh fisik. Juga disebut pikiran otak karena kita punya otak sebagai tempat atau memori untuk menyimpan data atau informasi. Juga disebut pikiran masuk akal. Ya. Karena ada fotokopi akal di dalam memori, juga disebut pikiran masuk logika. Ya. Karena ada fotokopi logika di dalam memori otak. Ya. Kelimanya sama atau sinonim. Ya. Nah, pikiran sadar, cara bekerjanya adalah menggunakan 5 atau panca indera, yaitu mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, mulut dan lidah untuk berbicara, mengecap atau merasa. Dan yang kelima adalah kulit untuk merasa atau meraba. Ya, apabila dilihat atau didengar dari cara bekerjanya, pikiran sadar adalah fotokopi, maka manusia itu juga bisa dianggap sebagai robot hidup atau biorobot, mesin fotokopi. Nah, Bang Kuro setuju nggak disebut robot hidup mesin fotokopi? Setuju? Oke, setuju artinya memahaminya. Ya. Nah, proses fotokopi itu disebut sebenarnya adalah belajar. Ya. Setelah proses fotokopi lalu diidentifikasi, dia itu diberi nama, tanda atau simbol atau label, lalu dipilah-pilah menjadi 2 kelompok, ya. Kelompok positif, negatif, benar salah, baik buruk, baik jelek, yang disebut polaritas atau dualitas. Nah, setelah itu dicetak biru ke dalam memori otak atau jiwa. Dan jiwa ya, bukan atau dan jiwa, yang lalu disebut atau dinamakan 1 kepercayaan atau keyakinan. Ya. Yang kedua adalah masuk akal atau masuk logika. Yang ketiga adalah iman atau beriman. Yang keempat adalah pola pikir. Yang kelima adalah paradigma. Dan keenam adalah mindset. Dan yang ketujuh adalah karakter. Ya. Nah, semua hasil proses fotokopi, pemilahan dualitas atau polaritas dan cetak biru yang disebut tadi, yang ketujuhnya itu yang akan menentukan nasib atau masa depan seseorang. Nah, yang penting nih sekarang cetak birunya, ya, kalau tepat, kalau nggak tepat. Nah, apabila seseorang mendapatkan informasi baru yang belum ada di dalam memori otak manusia, biasanya akan ditolak otomatis, yang disebut mental block. Ya. Gitu. Ya, ini tentang pikiran
sadar udah selesai, kita masuk ke pikiran intuisi atau pikiran jiwa. Cara bekerjanya adalah menggunakan perasaan atau menggunakan hati, ya, tidak menggunakan fotokopi. Nah, biasanya orang yang bisa pakai pikiran intuisi biasanya jenius, disebut jenius atau kreatif, ya. Fisikawan, ya, yang terkenal yaitu yang sudah menggunakan pikiran intuisi itu mempunyai 3 kutipan, ya. Kutipan yang pertama adalah pikiran intuitif adalah suatu karunia suci, dan pikiran masuk akal adalah seorang pelayan yang setia. Kita sudah menciptakan masyarakat yang menghormati pelayan dan melupakan karunia suci. 2. Manusia diciptakan untuk menjadi jenius, tetapi ketika kita menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka selamanya dia akan merasa bodoh. 3. Jenius adalah 1% bakat dan 99% kerja keras. Ya. Ini pikiran intuisi sudah selesai, kita masuk ke pikiran roh. Cara bekerjanya seperti cara bekerja pikiran intuisi, yaitu menggunakan perasaan. Pikiran roh sering juga disebut hati nurani, disingkat HN. Apabila seseorang yang mampu menggunakan pikiran roh, pasti disebut super jenius. Nah, pertanyaannya, Bang Kuro, lebih banyak menggunakan pikiran yang mana? Pikiran sadar, pikiran intuisi, atau pikiran roh? Pikiran roh. Roh? Ya. Jadi Bang Kuro udah bisa pakai pikiran roh? Bisa. Nah, contohnya apa? Bisa dijelaskan gitu pikiran roh yang Bang Kuri gunakan, apa contohnya? Kayak saya lagi benerin motor. Nah, oke. Kan nyari penyakit motor itu. Iya. Setidaknya kita udah punya kayak, ini mesin kenapa? Nah, Oh, ada sesuatu di dalamnya nih yang harus kita betulin. iya. Karena kita sudah tahu penyakit motor itu. Oh, berarti ya luar biasa ya. Bisa tahu begitu. Iya. Dan hasilnya prakteknya benar. Benar. Oh, gitu. Iya. Ya berarti udah super jenius nih ya Bang Kuro nih ya. Alhamdulillah. Oke. Ada contoh yang lain lagi? Ya kayak kita mau nembang pohon. Nah, Ketika kita tebang dari bawah, dia bakal jatuh kemana nih? iya. Dahan yang akan kita tebang. Di situ yang saya sudah pikirkan sebelumnya. Oh, oke. Jadi ketika kita potong, dia jatuhnya kemana? Oke. Kayak gitu. Oke, gitu ya. Iya. Oke. Jadi itu otomatis atau bagaimana? Gitu. Kebanyakan sudah otomatis langsung. Ya tahu. Iya. Oke. Baik kalau memang gitu ya. Nah, kita masuk ke topik yang kedua adalah bahagia. Iya. Bang Kuro saat ini bahagia? Bahagia. Ya, apa penyebabnya? Karena saya hidup itu ya mungkin agak rileks dan nggak mau berpikir tentang seseorang yang buruknya dia lah. Oke. Jadi apa kata hati saya ya. Oh, saya misalnya mau jalan ke sana. Jadi saya harus, yaudah tujuannya ke sana. Oke. Gitu. Jadi lebih banyak mendengarkan kata hati ya. Kayak tadi kan Bang Kuro kan bilang udah menggunakan pikiran roh. Iya. Ya. Jadi bahagia karena memang sudah ikuti petunjuk dari dalam. Iya. Oke. Nah, pernah merasa tidak bahagia? Merasa tidak bahagia pernah. Apa alasannya? Contohnya apa? Contohnya ya waktu masih kecil lah. Kayak kita ngelihat anak itu nih punya sepeda. Ya. Nah, terus kita ngomong ke orang tua belum bisa beliin. Iya, oke. Ya kita cukup, mungkin nanti kita bisa pinjem sama teman. Ya cuma ngerasa orang tua belum mampu dah. Oke. Gitu. Oh, jadi itu yang membuat rasa. Iya. Nah, ada protes ada dalam hatinya tuh. Kenapa? Kok anak orang lain bisa punya sepeda, kok saya nggak punya sepeda gitu? Ada protes begitu nggak? Kalau kadang ada juga. Ada juga ya. Iya, jadi terus? ya kita berpikir lagi karena ya mungkin orang tua belum mampu. Iya. Mampunya baru beli ini. Gitu, belum mampu beli sepeda, ya udah kita tunggu. Oke, itu penyebab yang kurang bahagianya Iya. ya. Ada yang lain lagi? Contoh yang lain ada nggak? Kalau contoh sih ya mungkin itu yang sebagian besarnya itu contohnya.
Kalau yang lain sih, insya Allah saya bahagia semua. Oke, baik Iya. ya. Kalau udah bahagia, sekarang masuk ke topik yang ketiga adalah tentang sukses ya. Iya. Bang Kuro udah sukses saat ini? Kalau dibilang sukses ya, alhamdulillah saya udah. Sukses. Iya. Heeh. Terus yang belum sukses apa? Yang belum sukses sih, ya paling kurang bahagiain orang tua. Bahagia, orang tua belum bahagia gitu maksudnya? Ya kalau menurut saya. Ya, kenapa Jadi belum, saya belum bahagia, orang tuanya belum bahagia itu kenapa Bang Kuro? Ya belum bisa kayak buat orang tua itu bangga sama saya. Oh, jadi itu yang membuat Iya. belum sukses, merasa belum sukses ya. Iya. Apa yang Bang Kuro pengen membuat orang tua bangga? Bang Kuro, itu sebenarnya Bang Kuro punya keinginan apa supaya orang tua itu bangga? Saya punya anak namanya Heri Mamuri itu luar biasa loh. Apa yang menurut Bang Kuro punya pikiran itu? Bagaimana? Ya mungkin kalau selama ini sih saya agak nakal ya. Oh, nakal. Iya. Nakal itu buruk apa nakal baik? Ya sebelumnya ada nakal buruknya. Oke, nakal buruknya apa contohnya? Ya, yang bikin orang tua kesel. Iya. Ya kayak waktu awal saya sekolah SMA saya kan nggak lanjut. Awalnya saya nggak lanjut. Oke. Iya. Nah setelah beberapa tahun itu baru saya lanjut sekolah. Oke, jadi sempet berhenti. Berhenti. Terus karena nggak mau sekolah atau Iya, gimana? nggak mau sekolah. Nah, kenapa? Masih mau main dah sama anak-anak motor dulu. Iya, oke. Terus? Masih mau main. Tapi tetap lanjut ya. Ya, alhamdulillah sekarang udah lulus. Oh, jadi orang tua sempat kecewa lah ya. Iya. Oke. Terus apalagi? Ya, tanda kutip sih sekarang kemarin pernikahan saya putus di tengah jalan. Pernikahan. Oke. Putus karena ada sesuatu hal sama istri. Ya, ya. Ya, itu mungkin yang Itu belum sedikit. sukses namanya. Iya, Jadi itu sebenarnya sukses loh. Sukses cerai gitu loh. Ya, sukses kan? Ya, memang yang belum sukses itu artinya sampai pernikahan akhir hayat. Iya. Tapi itu juga sukses, sukses cerai kan itu, gitu. Jadi cerai pun sukses kan itu. Nah, kalau kamu misalnya Bang Kuro nggak cerai, bagaimana bisa punya istri baru? Ya, Iya, nah, itu kan sukses kan, sukses punya istri baru, gitu loh, ya nggak? Iya, iya, Jadi iya. selalu sukses loh, ulang sukses. Oke, lanjut. Kita ke topik yang terakhir adalah keempat adalah cerita pengalaman narasumber. Ya. Oke. Tolong Bang Kuro ceritakan lahir di mana, kapan, nama kedua orang tua, profesi atau pekerjaan orang tua, dan nama saudara-saudara kandungnya. Ya. Ya, silakan perkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Heri Mahmuri atau sering dipanggil Kuro. Saya dari satu keluarga saya punya adik 2. Adik saya cewek dua-duanya. Yang satu Dewi, profesinya sudah jadi guru, alhamdulillah. Yang kedua Eva, dia sekarang bekerja. Dan sekarang keseharian saya bekerja di PPSU Kelurahan Rorotan. Lahir di mana? Tahun berapa? Saya lahir di Jakarta. Ya kalau kata orang sih saya di Betawi. Saya tanggal 28 Januari tahun 1986. Oke. Pendidikannya tolong diceritakan dari SD, SMP, SMA sampai terakhir di berapa dan ketemu mantan istri dan punya anak. Silakan. Saya sekolah lulusan SD 98, lanjut SMP 2001. Setelah itu saya cut dulu sekolah, terus lanjut lagi lulus 2009 di MA Al Muawanah Bekasi. Enggak. Terus Iya. Ketemu pacar kapan? Ketemu lulusan terakhir apa? Bang Kuro itu terakhir lulusan apa? SMA Oke. Aliyah. Oh, Alia. Iya. Oke. Nah, setelah itu langsung bekerja atau langsung gimana? Atau ketemu mantan pacar, langsung berkeluarga atau gimana? Silakan. Oh, kalau saya ketemu mantan istri saya
masih sejak saya masih sekolah. Oh, masih sekolah. Ya, masih sekolah saya udah ketemu. Nah, terus di 2008 saya nikah Oke. sama mantan istri. Iya. Nah, 2008 itu bulan September lahir anak saya. Oke. Yang pertama si Raka. Nah, Ya, terus yang kedua 2015. oke. Nah, yang ketiga 2019. Oke. Nama anak-anaknya? Yang nama anak saya yang pertama Raka Ramadan, yang kedua Raihan Putra Mahmuri, yang ketiga Rafa Atala Hafuza. Oh, mantan istrinya nggak punya nama tuh. Nama mantan istri saya Namiro. Biar beliau kan nonton kan seneng juga tuh ya. Punya kenangan kan itu. Apalagi pacarnya dulu waktu masih di apa di SMA apa di sekolah Islam apa? Saya masih SMP udah pacaran. Oh, SMP. Iya. Jadi cinta pertama apa cinta ke-100? Kalau dibilang kata orang-orang sih yang pertama. Oh, cinta yang pertama. Iya. Itu cinta apa? Cinta monyet apa Iya. cinta beruang gitu? Itu hampir ya kurang lebih ya dari pas SMP saya. Oh, SMP. Pacaran sama Iya. dia, ya, Jadi sampai- SMP-nya udah kenal ya. Iya. Kayak cerita apa Sidul Betawi aja tuh ya. Sidul Betawi. Nah, Rano Karno ya. Iya. Heeh. Ya oke, lanjut. Nah, setelah itu selama menikah pekerjaannya apa yang sudah Bang Kuro lakonin atau lakukan sebelum menjadi pekerjaan PPSU? Dulu saya kerja di rekanan dari Komatsu. Hah? Rekanan Komatsu. Oke. Jadi yang bikin kanopi, Oke. yang buat alat beratnya tuh Iya, heeh. ada di dekat rumah, sebelah rumah. Oh, gitu. Dekat. Terus? Jadi ya udah saya coba ngelamar di situ. Iya. Alhamdulillah diterima. Iya. Nggak lama langsung saya nikah. Oh, Itu yang mungkin dulu saya buat bahagia itu saya pertama masuk kerja itu. oke. Iya. Kenapa? Belum bahagianya kenapa? Ya karena Hah? kalau belum bahagia karena yang waktu itu saya belum kerja dan saya belum berani kalau buat nikah. Oh, jadi belum berani menikah karena Iya, belum kerja. belum bekerja. Khawatir tidak bisa memberi makan istri dan anak gitu. Betul. Ya itu kan bagus ya. Seharusnya bahagia loh. Ya, belum bahagia setelah kerja baru nikah. Ya, Iya. jadi udah punya penghasilan ya. Udah. Nah, jadi selama bekerja itu apa yang dikerjain ya? Bang Kuro, tolong ceritakan. Kalau dulu saya kerja situ kayak bagian gerinda, Oh, bagian ngecat, iya, iya. Terus? ya bagian-bagian itu aja kayak ngecat, gerinda, potong gitu. Nah setelah beberapa tahun saya keluar dari pekerjaan itu, Ya, ada lagi saya kerja jadi security. oke. Security ya. Terus? Ya, security di daerah kawasan Pulau Gadung. Oke. Terus? Ya. Dari kawasan Pulau Gadung lanjut tahun saya pindah lagi kerja di masih security juga Oke. di bagian pengolahan sampah Oke. di daerah Jalan Cacing situ. Nah, terus sekitar 2015 saya ada yang ngajak. Nah, Ya mungkin udah lama juga saya nanya di situ di kelurahan kerjaan PPSU. ya. Nah, alhamdulillah diterima lah di situ PPSU. Oh, ya. Ya, Terus? dari 2015 alhamdulillah sampai sekarang. Oke. Nah, tolong ceritakan apa yang dilakoni atau dilakukan sebagai PPSU setiap harinya, apa yang dilakukan. Nah, apa manfaatnya khusus buat warga DKI ya? Ya. Ya silakan Bang Kuro. Alasan saya masuk di PPSU, jadi saya mau buat di lingkungan Kelurahan Rorotan yang tempat tinggal saya itu bersih dan nyaman. Ya, saya di situ kerja menyapu, terus kalau ada pohon tumbang, ya, kalau ada got-got yang mampet, Ya, terus? ya. Terus sama kayak ada banjir nih, waktu yang banjir 2000 berapa tuh yang gede tuh 2020. Ya alhamdulillah bisa ke tangan ada PPSU. Ya. Bisa. Jadi adanya PPSU di kelurahan itu sangat membantu warga. Terus sejak adanya PSU itu zaman gubernur siapa tuh? Gubernur Ahok. Oh, Ahok. Iya, Jadi idenya PPSU itu dari zamannya gubernur Ahok. Iya.
Oke, itu selama PPSU itu sebagai karyawan tetap atau PNS atau ASN atau apa? Dia PJLP. Oke, Iya, apa jadi itu artinya? sebelum dibilang kalau bukan PNS ya. Jadi kayak kontrak kita. Oke, Iya, jadi tiap tahun itu diperpanjang. perpanjang kontrak baru kita. Oke. Seluruh PJLP kita kontrak Oh, itu baru. yang. Iya. Nah, selama ini tolong dong ceritain tiap harinya kerjaannya supaya detail, supaya orang tahu tuh profesi PPSU itu adalah membantu warga menghindari dan lain-lainnya, dan pekerjaan PPSU itu artinya bikin orang bahagia gitu loh. Hah? Apa Iya. gitu? Iya. Ya, silakan tolong Bang Kuro ceritakan. Iya, jadi keseharian PPSU itu ada yang bagian penyapu jalan, Iya. ada yang bagian saluran, Oke. terus ada yang sampah-sampah yang kadang-kadang tuh ya kita nggak iniin warga yang lain dari luar wilayah kita ya. Iya. Ada yang buang sampah sembarangan di pinggir jalan. Ya itu tugas kita. Oke. Iya, jadi kayak 1 kantong 2 kantong itu. Ya udah tugas kita. Jadi emang intinya membuat wilayah kita bersih dan nyaman. Oke, oke. Iya. Nah, saya dengar begitu ceritanya berarti di PPSU itu ada bidang khusus membersihkan sampah, sapu jalanan, saluran, ya, Iya. sampah, membersihkan jalan, saluran dan sampah. Iya, Nah, itu ada kelompoknya ya. ada. Nah, pekerjaan-pekerjaan itu ganti-gantian atau terus? Itu ada yang dia terus tuh yang kerja. Nah, kecuali yang kayak pohon tumbang. Nah, itu mungkin ada orang khusus. Oke. Iya, karena pakai alat, Ya, ya. ada mesinnya. Oke. Nah, itu juga mungkin sewaktu-waktu ada pohon tumbang, ditelepon udah berangkat. Terus jam kerjanya? Jam kerja dari jam 7 sampai jam 15 Oh, sore. sampai jam 15 Iya. sore. Udah gitu. Terus mengenai jam istirahat ada jam khusus atau enggak? Bebas? Ada, Hah? ada. Ada jam istirahatnya? Setengah 12 kita istirahat. Nah, nanti jam 1 kita masuk lagi. Oke. Terus yang khusus untuk kebersihan jalan ya? Ya. Apakah itu setiap hari nggak ada liburnya atau memang ada liburnya hari Sabtu Minggu libur atau bagaimana? Kalau libur di PPSU itu ada jadwal-jadwalnya. Oke, bagaimana? Ya, jadi kalau kayak penyapu jalan nih dia jam 5, setengah 6 itu udah start. Oke, Nanti sekitar jam 10 dia istirahat. oke. Terus? Lanjut lagi jam 1. Nah, kalau libur misalnya dia ada 5 orang tuh yang khusus di jalur utama, jalur protokol misalnya. Ntar dia libur dua orang tuh. Nah, nanti bergantian aja tiap harinya ada yang libur. Oh, jadi hari libur Minggu Sabtu atau hari libur nasional tetap ada PPSU yang bekerja? Ada, Oh, jadi nggak ada yang kosong ya? nggak ada yang kosong. Ya seperti di rumah sakit ya, Ya, selalu ada yang bertugas ya. ya sama kayak gitu. Jadi seperti Iya. itu ya. Jadi tetap bersih ya. Iya. Tapi untuk saluran Ya, itu mungkin enggak ya? saluran Tetap kan juga. tetap. Dia jadi per zona. Oh, gitu. Jadi kelompok pekerjanya tetap gantian liburnya ya. Iya, Oh, jadi Ada tetap pembagiannya. ada 1 minggu. Berapa hari libur 1 minggu? 1. Oh, 1 hari. Iya, satu Jadi orang ada itu 1. ada off-nya 1 hari ya. Iya. Ya seperti rumah sakit atau seperti call center Iya. atau seperti security kan itu. Iya, Jadi kalau rumah sakit misalnya harus adanya libur berarti orang sakit harus sakitnya nggak boleh boleh harus libur. hari tertentu kan. Iya. Ya. Oke. Jadi artinya di dalam pekerjaan PPSU itu sudah ada aturan yang harus dilakukan. Nah, sekarang pertanyaan saya yang terbesik ya. ya, Selama ada PPSU itu sangat baik, ya. Cuma ada pertanyaan saya yang timbul. Saya memang sering ketemu karena saya memang tiap pagi itu kan jalan pagi, Ya. sering ketemu petugas PPSU, gitu. Saya bertanya, ya, Pak, Bapak bersihin apa? Bersihin sampah, gitu. Tiap hari itu ada sampah ya. Ya ada lah Pak, katanya. Contohnya apa? Sampah apa? Katanya.
nih daun pohon, ya oke, itu otomatis alami, Ya. gitu. Ada juga sampah yang nggak alami. Contoh sampah yang tidak alami kan tahu dong apa? Hah? Kertas, plastik tuh. Ya artinya tidak alami artinya sampah yang dibuang oleh manusia, Betul. gitu. Ya. Itu nggak. Kalau pohon yang daunnya gugur itu alami. Alami. Karena apa? Kita nggak bisa bilang, pohon kamu jangan jatuhin daun kamu kan gitu. Hah? Iya, nggak Gitu. mungkin. Bener nggak? Iya, Nah, bener. karena udah alami. Iya. Nah satu, daun itu bisa dengar nggak? Bisa sebenarnya. Ya. Cuma dia tidak bisa menolak. Otomatis akan gugur, Iya. jatuh, kan itu. Paling pohon bilang, ya kalau kamu nggak mau ya tebang aja saya katanya kan itu. Hah? Iya, iya, iya. Ya oke, itu alami ya. Iya. Nah, yang nggak alami inilah yang saya kurang apa ya? Pertanyaan saya aja begini, kenapa di negara-negara maju sepertinya Jepang, Iya. Singapura, ya Amerika atau Eropa, kok sampah-sampah tidak alaminya sudah berkurang atau sama sekali tidak ada? Kan itu. Iya. Kalau alami kita nggak usah bicara ya, Ya. otomatis. Nah, di sini perlu ya ada namanya edukasi Iya. supaya manusia-manusia Indonesia tidak membuang sampah tidak alami, Iya. ya, Betul. sehingga petugas PPSU tidak berat. Tiap hari nyari sampah mulu. Tiap hari nyari sampah mulu kan gitu. Betul. Hah? Iya. Gitu. Oke, nah inilah salah satu contoh ya. Ya. Nah, pendidikan ini penting sekali atau himbauan sekali. Nah, mungkin ada perlu juga ya dari PPSU ya. Kenapa? Misalnya pemerintah DKI lah ya bikin video cara mendidik masyarakat supaya tidak membuang sampah tidak alami. Ada videonya tayang di stasiun TV. Cukup 5 menit atau 2 menit supaya masyarakat nonton video-video itu terbentuk tidak membuang sampah lagi yang tidak alami. Sehingga petugas PPSU lebih ringan gitu loh. Bagaimana Bang Kuro kira-kira? Sebenarnya sih ini Pak, video itu udah ada. Oh udah ada. Udah Oke, ada. ya. Ya Terus? kita sedikit cari tahu pasti ada itu videonya. Oh mungkin saya yang Cuma- kurang kopi aja ya. Ya, cuma gini, balik lagi ke kesadaran manusiawinya. Oke. Nah, gitu. Oke ya. Ah. Jadi videonya udah ada. Udah ada. Oh. Udah ada Pak. Dalam bentuk di mana? Ditayanginnya di mana? Ya kan kayak di kebersihan, di misalnya kayak di lingkungan hidup. Oh. Dia udah ngasih edukasi. Oke. Pasti itu udah ada videonya. Enggak video nasional ada nggak? Video nasional ada. Ada juga. Ada. Misalnya di TVRI, di RCTI, MNC, itu ada videonya. Ya kadang-kadang kan udah kayak lagi disiarin di daerah mana. Itu pasti nanti ada videonya langsung. Oh, ada. Iya, edukasi ke warga. Iya, iya. Ada. Oke. Berarti sudah ada ya. Ada. Oke. Iya. Jadi artinya bukan maunya warga, memang butuh waktu aja ya. Iya. Masalah tadi Bang Kuro bilang kesadaran ya. Kesadaran lagi. Oke, terima kasih Bang Kuro, sudah selesai waktunya. Tolong Bang Kuro mungkin mau menyampaikan pesan-pesan kepada pemirsa. Ya. Silakan sebagai PPSU. Iya, saya sebagai PPSU Kelurahan Rorotan mengajak kepada seluruh warga Rorotan atau warga DKI Jakarta, tolong untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi sampah itu jangan dibuang secara berserak-serakan, itu jadi memperbanyak pekerjaan PPSU jadinya. Itu aja. Oke, terima kasih Bang Kuro atas kebersediaan sebagai narasumber dengan profesi PPSU.